Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Baik, kepada adik-adik di sini semua ada yang tidak hadir? Ada. Banyak ya? Alasan sakit atau tidak? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dan lembaga penanggulangan bencana. Adik-adik sudah pernah diajarkan ini sebelumnya? Belum ya? SMP. Baik. Adapun peta kerawanan bencana di seluruh wilayah Indonesia, bisa adik-adik perhatikan. Untuk simbol merah merupakan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kemudian warna kuning merupakan tingkat kerawanan yang cukup sedang. Dan selanjutnya yang warna hijau merupakan tingkat kerawanan yang sangat rendah. Ini tahu lah Pulau apa ini? Kenapa Pulau Sulawesi itu dikategorikan sangat tinggi? Mungkin ada yang bisa mengetahui kenapa sampai Pulau Sulawesi itu tingkat kerawanan bencana itu sangat tinggi. Angkat tangan, yang tahu saja. Angkat tangan, nggak apa-apa salah. Sama-sama belajar. Angkat tangan. Ya. Ya, mengapa di Pulau Sulawesi itu tingkat kerawanan itu cukup tinggi dan disimpulkan merah? Hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Ya, silakan. Apa namanya? Ya. Kabut, betul juga dari diperjelas oleh lempeng Matahan lebih jelasnya. Nah, masuk pada pengertian umum dari rawan bencana. Bisa teman-teman amati bahwa wilayah rawan bencana atau region adalah kawasan di permukaan bumi yang rentan terhadap bencana alam. Jadi bencana ini tidak terjadi hanya karena pergeseran lempeng maupun tektonik, bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia. Lanjut, ini merupakan peta jalur patahan di seluruh Indonesia. Yang tadi yang saya tanyakan, kita jawab, ini merupakan patahan sesar Palu Koro yang membentang dari tengah Pulau Sulawesi sampai ke ujung utara sampai ke provinsi Gorontalo. Ini menyebabkan terjadinya gempa tsunami pada tahun 2018 yang titik pusat gempanya itu di Kabupaten Donggala, tetapi mengguncang sesar patahan Palu Koro. Masuk pada lembaga dan penanggulangan bencana. Ada yang tahu dari gambar-gambar lembaga penanggulangan bencana tersebut? Kalau ini apa? BNPB. Mungkin kalian bilang. Kalau ini BMKG. Saat mungkin. Oke, saya lanjut pada penjelasannya. Ya. BNPB yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi artinya secara singkat bahwasanya BNPB ini Badan Penanggulangan Bencana tingkat nasional. Nah, kemudian dikoordinasi dengan BNPB. BNPB itu Badan Penanggulangan Bencana di tingkat daerah seperti Kota Palu. Nah, kemudian BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, yaitu badan lembaga yang bertugas memberikan informasi terkait tentang terjadinya potensi bencana baik di titik lokasi maupun tingkat kerawanan suatu daerah. Jelas. Kemudian Basarnas. Nah, Basarnas ini salah satu ujung tombak dari penanggulangan bencana yang
melakukan pertolongan pertama terhadap penanggulangan bencana di suatu daerah. Kemudian saya lanjut dari penjelasan terkait sebaran titik rawan bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana. Ada yang bertanya di sini. Dia bertanya itu bebas, yang penting terkait dari hal tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita sebagai orang yang berada di titik rawan bencana, misalnya Kota Palu. Jadi apa hal yang kalian harus lakukan dalam memahami potensi bencana? Mungkin kalian bisa bertanya terkait hal tersebut. Santai saja, karena saya sih bukan dosen kalian, jadi saya cuma memberikan informasi sharing kepada teman-teman. Ada bertanya? Ya, sesuatu bertanya. Terkait kenapa cuma di daerah sini yang potensi bencana itu cukup tinggi? Saya kembalikan ke gambar ini. Kalau mungkin teman-teman tidak paham kenapa sampai tingkat kerawanan bencana itu hanya terdapat daerah paling tinggi di sini sama sini dengan daerah kemana? Itu disebabkan karena ada terdapat sesar patahan. Hal ini karena pembentukan Pulau Indonesia itu sangat rumit. Yang pertama itu dari benua Pangea. Pernah dengar benua Pangea? Itu benua yang kesatuan yang utuh. Kemudian ada pergeseran lempeng yang terpecah-pecah, kemudian menjadi pulau, beragam pulau di seluruh dunia, baik Australia maupun Indonesia. Jadi jika teman-teman melihat gambar tersebut, ada bertanya satu saja atau dua. Dan bertanya santai saja, karena ini merupakan hal yang sangat urgent, teman-teman. Bersama teman-teman pernah diajarkan tentang PRB, pengurangan risiko bencana. Ya, itu tadi sambungan dari mata. Saya mau tampilkan terkait peta sebaran gempa yang ada di seluruh Indonesia, baik 2018 sampai 2027. Cuman dikarenakan jaringannya saya tidak ada.
sini. Peran peserta didik, artinya peran kalian. Peran peserta didik terhadap penanggulangan bencana. Jadi peran kalian dalam penanggulangan bencana. Jadi saya cuma uji cara penanganannya kalian terhadap pernyataan yang saya lakukan, yang saya sampaikan. Kalian kan mungkin sudah ajar sebelumnya sama guru kalian ataupun pernah mendengar bahwasanya penanggulangan bencana itu seperti ini. Jadi kalian bagaimana sebagai peserta didik ketika mendapatkan ilmu dari tentang bencana, cara penanggulangan bencana, jadi peran kalian terhadap hal tersebut apa? Saya sederhanakan, misalkan kalian telah mengetahui hal tersebut, ada orang kayak seperti yang saya lakukan, saya mengetahui tentang potensi-potensi bencana di daerah, tapi yang saya lakukan ini penilaian bagaimana, apa harus saya lakukan? Info ada banyak sudah datang. Intinya dan salah bersalah sama juga yang sudah ada. Tapi itu masih pernyataan saya minta pernyataan dari bisa kamu ambil kesimpulan. Jadi jawab saja sebenarnya yang kamu paham. Jadi kamu di sini kan ada mungkin beberapa posisi kan, di mana kalian harus melakukan kayak bencana di sekolah. Tujuannya apa? Sekolah ini memahami. Jika tidak minta-minta terjadinya gempa, karena biasanya saya pernah ikut seminar terkait badan geologi, di mana dia menjelaskan bahwasanya sisa kolektor itu bisa akan terjadi kedua kali. Itu disebabkan bisa jadi karena misalkan ada gempa di titik pusat di kosong, tapi getaran itu menyebabkan sesar paru bolong bangkit kembali. Artinya apa? Bergeser. Itu menimbulkan gempa yang terjadi selama lalu 2018. Jadi kalian sebagai peserta didik, saya bilang tujuannya apa? Kalian bisa sharing sama teman-teman, bisa membuat organisasi. Artinya organisasi apa? Tentang pengurangan risiko bencana. Buat jalur evakuasi. Saya lihat di sekolahnya kalian jalur evakuasi masih terbatas. Betul kan? Jadi misalkan kalian di sini tidak tahu cari kemana, kan tidak semuanya orang itu kalau mungkin tidak panik kan, tidak tahu luar situasi. Tapi kalau keadaan panik, gempa terjadi, kalian lakukan. Jadi kalau terjadi gempa, bukan bagaimana? Saat mungkin saya mengajar terus kalian mungkin terjadi gempa, kalian lakukan. Selanjutnya dari jangan panik. Kalau panik harus apa? Jelas. Harus memahami terkait potensi bencana di daerah masing-masing. Pertama, perhatikan gambarnya.